Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat anak-anak semuanya. Pada hari ini kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat senyawa ionik ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang uh, proses pembentukan ikatan ion. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan sifat-sifat senyawa ionik itu sendiri. Baik, yang pertama ya, senyawa ion itu dia bersifat keras tetapi rapuh ya. Keras tapi rapuh. Contohnya adalah misalkan ada garam dapur ya. Garam dapur itu mempunyai rumus molekulnya apa? Kemarin ya, NaCl ya. NaCl ini misalkan garam dapur ya. Kalian punya garam dapur itu kalian pukul, kira-kira gimana? Ya, dia akan rapuh ya, bisa dipukul. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena pada ikatan ion ini kan ikatannya seperti ini ya, Mas Mbak. Jadi sini ada ion positif sama ion negatif dia bersatu. Nah, ketika dia dipukul maka akan terjadi pergeseran muatannya. Sehingga dia akan bergeser. Akhirnya apa? Muatan positif ketemu dengan muatan positif, maka dia akan terjadi tolak menolak. Ya. Muatan negatif ketemu negatif akan jadi tolak menolak sehingga dia akan mudah rapuh gitu. Kemudian yang kedua adalah titik lebur dan titik didih ya. Titik lebur dan titik didihnya itu mempunyai titik lebur dan titik didih yang tinggi disebabkan oleh besarnya energi yang diperlukan untuk memutuskan gaya kolom antar ion ya. Jadi di sini nanti pada saat terjadi ikatan ionik itu antar ion itu dia mempunyai kekuatan gaya kolom ya. Ya, kekuatan gaya kolom, gaya tarik menarik ya. Pada saat di sini dia dipanaskan ya, dipanaskan, maka untuk memutuskan ikatan gaya kolom ini dia membutuhkan energi yang besar sehingga harus panas yang tinggi yang bisa memutuskan energi itu, yang bisa memutuskan ikatan itu, gitu ya. Oleh karena itu titik didih sama titik leburnya dia tinggi. Ini. Pernah nggak kalian ketika menggoreng ya, menggoreng apa gitu ya, kemudian menggoreng telur ya, menggoreng telur kemudian dikasih garam, garamnya dimasukkan kepada saat ke wajannya langsung, kira-kira apa yang terjadi? Maka akan timbul percikan-percikan garam, akan timbul suara ledakan-ledakan kayak gitu. Kenapa? Karena itu adalah garam dapurnya dia sulit putus ya, ikatannya sulit putus gitu. Baik, di sini sifat senyawa ion yang ketiga yaitu adalah mudah larut dalam air. Misalkan kalian memasukkan garam ya, garam dapur dimasukkan dalam air, maka apa yang terjadi? Dia akan larut ya. Kenapa kok bisa larut? Karena pada molekul-molekul air ini dia akan menyusup di antara ion-ion positif dan negatif. Jadi nanti di dalam ion positif dan negatif akan tersusupi air sehingga apa? Gaya menarik elektrostatik antar ionnya dia mulai melemah. Kalau melemah maka dia akan mudah terurai. Nah, terurainya senyawa-senyawa ion itu akan menjadi ion-ionnya. Maka ini dikenal dengan istilahnya reaksi ionisasi. Gitu. Nah, reaksi ionisasi itu contohnya apa? Misalkan di sini. Di sini ada senyawa MgBr2. MgBr2 ini akan terion ya, ketika dimasukkan dalam air akan terion menjadi ion-ionnya. Ada ion apa? Ion Mg sama ion Br. Nah, muatannya berapa? Nah, ini muatan ini tolong dihafalkan ya, karena Mg itu adalah golongan 2A maka dia muatannya 2+. Gitu. Seandainya nggak hafal gimana Tad? Nah, ini ada caranya. Yaitu kita kembali ke cara yang rumus cepat kemarin yang diputar itu ya. Ini dikembalikan lagi. Nah, kalau ada MgBr2 ini akan terion menjadi ini ya. Br-nya kan ada 2. Berarti ini sebagai muatannya Mg ya, punyanya Mg sana. Kemudian ini Mg-nya ada 1. Ini sebagai muatannya Br. Ini punyanya Br. Sehingga nanti Mg2+ sama Br-1 gitu. Kemudian disetarakan koefisiennya. Di sini kan BR-nya ada 2. Ini BR-nya baru 1, maka ditambahkan angka
di sini. Kemudian yang kedua ada CaO. Ca ini adalah golongan 2A, berarti dia muatannya adalah 2 plus ya. Ini ada 2, kok enggak 1 tat? Nah, ini enggak, karena ini sudah teori kalau Ca ini muatannya adalah plus 2. Gitu ya. Kemudian O itu muatannya min 2. Ca 2 plus sama O2 min. Ini muatannya plus 2 sama min 2. Ini walaupun di sini 1 ini 1, ini kan perbandingan karena dia sudah kan harusnya kan Ca2O2 ya. Tapi karena dia sama, dia disederhanakan jadinya CaO. Gitu. Kemudian ada AlCl3. Di sini Al-nya 1, Cl-nya ada 3, berarti pindah ke sana punyanya Al ya. Maka akan menjadi Al3 plus, kemudian Cl-nya 1, maaf Al-nya 1 pindahkan ke Cl. Berarti Cl-nya min 1. Maka AlCl3 akan terion menjadi Al3 plus sama Cl min. Nah, Cl-nya kan di sini 3, ini Cl-nya baru 1, maka tambahkan namanya koefisien 3. Biar sama-sama jumlah atom Cl-nya 3. Itu adalah reaksi ionisasi. Jadi kebalikan dari pembentukan ikatan ion. Nah, kebalikan dari pembentukan ikatan ion. Oke. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, menghantarkan arus listrik. Ya. Pada saat garam dapur misalkan ya dalam bentuk lelehan atau larutan ya, atau senyawa-senyawa ionik lainnya dalam bentuk lelehan maupun larutan, ini dia akan bisa menghantarkan listrik atau dia bersifat konduktor ya dengan baik. Kenapa? Karena di situ ion-ionnya bebas bergerak ya. Sedangkan dalam bentuk padatan dia tidak bisa menghantarkan listrik. Kenapa? Karena ionnya tidak bebas bergerak ya. Kenapa kok dia bisa bebas bergerak? Ya karena ketika dimasukkan dalam air, ionnya kan tadi sudah terurai ya menjadi ion positif sama ion negatif. Maka dia bebas bergerak di sini. Sehingga nanti dia mampu menghantarkan listrik. Tapi kalau dia masih dalam bentuk padat, misalkan garam dapur padat, itu dia ionnya belum bisa bergerak. Maka dia tidak bisa hantarkan listrik. Gitu. Baik, itu adalah sifat-sifat dari senyawa ion ya. Nanti silahkan dipelajari. Baik, kita lanjutkan berkaitan dengan contoh-contoh soal yang biasanya sering kita jumpai dalam ujian atau ulangan harian maupun ujian penilaian tengah semester ya. Berikut contoh soalnya nomor 1. Salah satu sifat jika senyawa berkaitan ion adalah, kita lihat yang A, titik didih dan titik leburnya relatif rendah, benar atau salah? Oke, salah ya, harusnya dia tinggi. Kemudian dalam keadaan cair tidak menghantarkan listrik. Oke, salah ya. Harusnya dalam keadaan cair dia menghantarkan listrik. Kemudian dalam keadaan padatan menghantarkan listrik. Oke, salah juga ya. Harusnya dalam padat itu tidak hantarkan listrik. Kemudian dalam air akan membentuk larutan yang dapat menghantarkan listrik. Oke, benar ya. Nah, ini berarti jawabannya nanti yang D. Oke, berikutnya kita lihat contoh soal nomor 2. Diketahui data tabel berikut manakah yang merupakan senyawa ionik. Nah, kita lihat ciri senyawa ionik ya itu adalah mempunyai titik didihnya adalah tinggi ya, mempunyai titik didihnya adalah tinggi. Berarti ini mana yang titik didihnya tinggi? Nah, tadi ada 2, A2P sama AB2. Berarti selain itu dia salah. Kita lihat yang daya hantarnya ya. Pada A2P di sini lelehan sama larutannya tidak hantarkan listrik. Harusnya dalam senyawa ionik itu lelehan dan larutannya harus hantarkan listrik ya. Jadi maka jawabannya nanti yang terakhir AB2. Sehingga nanti di sini pada AB2 itu menghantarkan listrik baik di lelehan maupun di larutannya. Gitu.
Oke, baik, sampai sini ada yang mau tanyakan? Sudah paham ya? Lanjut soal ketiga. Oke. Terdapat 5 unsur PQRST masing-masing memiliki nomor atom 12, 13, 14, 17, dan 18. Pasangan unsur yang dapat membentuk ikatan ion. Kita lihat ikatan ion itu keywordnya, kata kuncinya dia berasal dari ion positif sama ion negatif. Itu ya dipegang. Ion positif itu adalah yang melepaskan elektron. Ion negatif yang mengikat elektron. Nah, kita lihat pertama, kalau menemukan soal kayak gini, yang dilakukan adalah kalian cari konfigurasinya dari masing-masing unsur ini. Ya. Jadi di sini ada P. P itu kan dia mempunyai nomor atomnya 12. Ya, 12P. Berarti di sini nanti dia mempunyai konfigurasinya adalah 2, 8, sama ada 2. Berarti dia melepas atau menerima? Melepas ya. Oke, melepas. Biar cepat, langsung aja tunjuk pilihan gandanya. Yang mengandung P yang mana? A, D, sama E. P sama Q. Q itu 13. Ya, kalau 13 itu berarti harusnya apa, Mas? 13. 13 itu berarti konfigurasinya nanti adalah, saya hapus dulu. Kalau 13 itu berarti nanti 2, 8, sama 3 ya. Kalau 3 berarti dia melepas. Kalau melepas berarti harusnya nggak boleh ya. Kenapa? Karena P melepas, Q juga melepas, berarti salah. Kemudian D, P sama S. P-nya 12, S-nya 17. 17 itu konfigurasinya apa? Kita lihat 17S. Ya, 17S. Berarti nanti di sini adalah 2, 8, sama 7. Oke, berarti karena 7 berarti dia mengikat ya. Yang P tadi melepas, yang S mengikat, maka jawabannya adalah yang D gitu. Baik, selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Senyawa di bawah ini yang seluruhnya berikatan ion. Kalau ini sering keluar ya model soal kayak gini, diketahui senyawa mana yang berikatan ion atau yang bukan ion. Biasanya konsepnya adalah mencari dengan cara konfigurasi yang tadi soal nomor 3. Nah, tapi itu kelamaan Mas ya. Saya usahakan ngasih cara cepatnya. Ingat konsepnya. Ion positif sama negatif. Kemudian ion positif itu adalah ion yang bermuatan, ion logam. Kalau negatif itu adalah ion non logam. Ya, masih ingat ah? Kemudian berikutnya, kalau di situ dia ionnya positif, materi kemarin kita bahas bahwa logam itu adalah golongan dari golongan 1A, 2A, sama 3A. Kemudian kalau non-logam itu adalah golongan 4A, golongan 5A, 6A, sama 7A. Nah, berarti kalau di sini dia berikatan ion, berarti nanti senyawa ini terdiri dari unsur logam dengan unsur non-logam. Ya. Maka kita lihat di sini unsur logam itu biasanya bagian depan ada Ca. Ca ini adalah golongan 2A. Golongan 2A dia termasuk logam atau non-logam? Golongan logam. Berarti benar ya. Ini juga Ca. Ya. Oke. Ini ada hidrogen. Hidrogen golongan berapa? 1A. Berarti logam atau non-logam? Dia ada pengecualian khusus hidrogen, ini dia adalah non-logam. Ya, kalau hidrogen itu non-logam karena dia ada gas hidrogen. Ini non-logam. Kemudian di sini N ini adalah nitrogen, berarti ini juga non-logam. Berarti yang A salah. Kemudian yang B. Yang B di sini ada MgCl2. Mg adalah golongan 2A. Ya. Berarti dia termasuk logam. Sr golongan
2A berarti dia termasuk logam, dan N adalah golongan berapa ini? 5A, dia termasuk non logam. Oke, berarti salah. Mungkin ada yang nanya, Ustadz, kalau misalkan nggak hafal golongan 1A 2A-nya gimana? Ya harus dihafal. Kemarin Ustadz sudah menyampaikan bahwa dalam materi ini minimal kalian hafal golongan 1A, 2A, 7A, 8A. Biar apa? Biar ketika mengerjakan itu kalian nggak harus detail-detail amat ya, sehingga mengerjakan langsung tak selesai ya. Kalau ini dikerjakan secara detail itu kelamaan ya, harus dibuat konfigurasinya kayak gini Mas, Mbak. Makanya kalian harus hafal golongan 1A, 2A ya. Golongan logam itu apa saja. Ini. Kemarin di materi bab 2 sudah saya sampaikan cara membuat singkatan ya. Golongan 1A misalkan ada Herlina, Karo, Robi, CS, frustasi. Golongan 2A ada bebek, mangan cacing, serut banget, rasani ya. Atau beli mangga, campur, sirsak, banyak rasa gitu kan. Itu sudah kita sampaikan. Nanti dibuka lagi ya. Oke, kembali ke sini tadi. Berarti habis salah kita lihat yang C. K adalah golongan 1A, ini berarti logam. CA golongan 2A berarti dia logam, NA adalah golongan 1A logam, dan NB adalah golongan 2A berarti dia logam. Ternyata di sini ada logamnya semua, maka jawabannya yang C gitu. Baik, ini adalah contoh-contoh soal dalam ikatan kimia. Nanti silahkan dipelajari lagi, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Gitu aja ya pertemuan kita hari ini, dan minggu depan pekan depan kita akan ulangan untuk ikatan ionik ini ya. Kita ada post test untuk ikatan ionik. Demikian pertemuan kita hari ini untuk ikatan ionik. Semoga sukses buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.